Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Apa yang perlu saya bantu? Nggih, Bu. Ini tujuan saya ke sini untuk melakukan wawancara dengan Ibu Tuti terkait dengan pengambilan keputusan yang selama ini sudah Ibu jalankan untuk sharing kepada saya supaya bisa saya jadikan sebagai pembelajaran. Terima kasih atas kepercayaannya. Insya Allah nanti akan saya jawab semampu saya sesuai dengan pengalaman yang selama ini saya tanamkan di sekolah kami. Oke, kita langsung saja ya, Bu. Ini untuk yang pertama, selama ini bagaimana sih Ibu Tuti itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh iya, terima kasih. Selama ini yang namanya dilema etika itu memang kasus yang semuanya bagus, semuanya penting, semuanya bisa membawa untuk kemajuan khususnya di pendidikan. Tetapi kita memang harus mengambil salah satu kebijakan itu. Jadi mau tidak mau ya harus kita ambil salah satu, tidak bisa dua-duanya. Tentunya dengan langkah yang harus kita pikirkan. Seperti itu. Baik. Kemudian selama ini bagaimana sih Ibu Tuti menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama ketika ada kasus yang dua-duanya itu benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan? Bagaimana ya? Iya, ini tentunya yang langkah pertama, tentunya saya pelajari dulu dua kasus tersebut, di mana kelemahannya, kelebihannya dua kasus tersebut. Kemudian saya renungkan, saya tulis. Nah, kasus ini 1, 2, 3 yang harus saya sampaikan. Kasus yang kedua 1, 2, 3 yang harus saya sampaikan. Lalu saya catat dulu, untuk saya renungi dulu, seperti itu. Berarti itu direnungi ya, Bu ya? Ya. Selanjutnya, Bu, langkah-langkahnya tadi apakah hanya sekedar merenung atau mungkin ada langkah-langkah yang lain, prosedurnya seperti apa dalam pengambilan keputusan dilema etika? Iya. Ya, bukan hanya sekedar merenung, karena ini kasus dilema yang dua kasus yang betul-betul harus kita tangani. Yang pertama ya tadi yang saya sampaikan sudah saya catat. Mungkin ini saya ada 1 sampai 3 pendapat. Terus saya duduk bersama dengan Dewan Guru, dengan warga sekolah khususnya Dewan Guru. Saya sampaikan, ini loh ada 2 kasus yang harus kita selesaikan, harus kita ambil keputusan secepat mungkin, karena ini adalah program. Makanya mungkin dari situlah, dari musyawarah situlah, akhirnya kan ada Dewan Guru yang lain tentunya memberikan pendapat. Jadi pendapatnya bukan dari saya saja selaku kepala sekolah, tetapi juga ada masukan dari Dewan Guru. Seperti itu nanti kita kumpulkan, kalau kolaborasikan nanti yang terbaik untuk kita ambil keputusan tersebut. Masya Allah, luar biasa ya, Bu. Ya, kemudian dari langkah-langkah tadi, menurut Ibu langkah yang paling efektif itu langkah yang mana, Bu? Yang paling efektif yaitu tadi yang pertama tadi sudah kita kumpulkan, otomatis ya sudah kita musyawarahkan dengan Dewan Guru. Kemudian yang terbaik pendapat itu, nah satu langkah itu kita ambil, kemudian kita sampaikan kepada Dewan Guru yang tadi saya sampaikan, kemudian kita ambil keputusan tentunya untuk memajukan sekolah kita, memajukan program yang tadi disampaikan. Nah itu yang sangat efektif sekali, baru kita lakukan agar tidak ada yang merasa tersakiti karena salah satu yang diambil. Otomatis kan aduh
kok programku atau ini kasusku tidak terambil, padahal itu bagus. Itu bisa juga digunakan yang tahun berikutnya. Berarti intinya musyawarah gitu ya. Musyawarah sekali. Tadi yang saya sampaikan duduk bersama itu kan sama musyawarah kayak gitu. Itu sangat efektif sekali. Kita tidak mengambil keputusan sendiri. Baik, selanjutnya Ibu, dalam pengambilan keputusan tersebut, apa sih tantangan Ibu selama ini? Mungkin bisa diceritakan? Oh iya, tantangan sangat banyak. Iya, yang pertama jelas ada yang merasa tersakiti karena ide-idenya, padahal itu ide yang sangat bagus, tidak dipakai. Itu kan merupakan tantangan. Nah, tentunya saya selaku yang dituakan di sekolah sebagai kepala sekolah juga harus lapang, ya hatinya harus lapang menerima tantangan-tantangan yang harusnya dipakai tapi tidak dipakai, kan begitu. Kalau dipakai semua itu kan tidak mungkin. Memang kita harus berat sekali di situ sebenarnya, harus mengambil salah satu keputusan yang harus kita jalani. Itu seperti itu. Iya, lapang lah intinya seperti itu. Baik, luar biasa sekali Ibu. Kemudian berikutnya ini, dalam Ibu mengambil sebuah keputusan, itu apakah ada jadwal tertentu? Mungkin Ibu butuh merenung atau mungkin sholat istikharah seperti itu ya Bu? Atau tiba-tiba tercetus begitu saja Bu? Oh ya enggak, tetap ada renungan. Nah, kita mengambil keputusan itu tidak boleh cara jadi gerasa gerusu, itu jangan, tapi tetap kita harus betul-betul langkah yang tepat. Saya memang terus terang saja tidak lepas dari, ya bukan tidak lepas, saya mengutamakan yaitu petunjuk, karena kita punya yang lebih. Itu saya akan mengambil keputusan, ya Allah saya beri petunjuk ini, mudah-mudahan ini yang terbaik di antaranya, yang baik-baik kayak gitu. Itu seperti itu, tetap ada petunjuk Mbak ini. Berarti melalui proses perenungan ya. Perenungan, bahkan ini sholat duha, iya, kita juga kayak gitu Mbak. Kita ya Allah beri petunjuk. Kadang-kadang ini jam-jam istirahat, jam kita memang terus terang aja ya. Ya ada kesempatan kita khususnya untuk keputusan tersebut. Itu seperti itu. Terima kasih Bu, ini sangat luar biasa ya, sangat menginspirasi saya. Mudah-mudahan ketika suatu saat saya dihadapkan sebuah kasus tersebut, saya bisa meniru, meneladani Ibu Tuti. Selanjutnya nih Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Tuti dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk faktor-faktor yang mempermudah yaitu tadi musyawarah, kemudian hati yang legowo, ya yang merasa tersakiti ya kita dekati secara kekeluargaan. Itu jangan sampai, karena moto saya mau seperti itu Mbak, walaupun di sekolah kita utamakan memecahkan masalah adalah yang pertama berdasarkan kekeluargaan. Kalau sudah kita rapatkan kekeluargaan, insya Allah itu semuanya akan bisa diterima dengan legowo. Itu kasus-kasus dilema, karena semuanya dua kasus ini yang dihadapkan dengan semua bagus dan minta dipakai semua, tapi kan tidak mungkin kan. Maka saya selaku yang dituakan ya harus mendekat ya. Alhamdulillah selama ini dalam mengambil keputusan dengan teknik seperti itu, kekeluargaan, mendekat, itu alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik dan tidak ada, menurut saya rasakan tidak ada yang merasa sakit. Itu legowo sekali dalam menerimanya. Itu seperti itu. Berarti mengayomi ya Bu ya? Ya itu jelas, kita yang dituakan memang betul-betul harus mengayomi ya, karena kita kan bukan hanya sendiri ya, keputusannya itu nggak bisa mengambil sendiri. Baik, sangat menginspirasi sekali Bu. Ini yang terakhir Bu, pertanyaan saya yang terakhir. Dari semua hal tadi yang sudah Ibu sampaikan, apa sih yang bisa Ibu petik sebagai pelajaran
terkait pengambilan keputusan dalam hal dilema etika ini. Yang jelas yang kita petik itu nomor satu ya tadi dari awal, itu kita nomor satu kita renungkan. Yang kedua adalah musyawarah. Yang ketiga adalah kita legowo. Jadi, sebagai kepala sekolah atau yang dituakan juga mau menampung, ya harus bisa menampung dari pendapat-pendapat khususnya warga sekolah, kita tampung. Nah, udah ditampung, kita musyawarahkan, oh ini yang terbaik, dan yang tidak bisa kita pakai juga kita dekati secara kekeluargaan. Ya, diantaranya yaitu biar tidak merasa sakit, kita kekeluargaan tetap, otomatis dalam kekeluargaan enjoy, kekeluargaan tenang ya. Akhirnya kan dalam bekerja juga semangat kayak gitu ya kan. Tetapi kalau dari awal sudah wah aku nggak dipakai kok malah dicuekin, ini mempengaruhi kinerja. Untuk itu alhamdulillah hingga detik ini kita tetap ada menghadapi dilema etika itu memang seperti itu, tidak lepas dari kekeluargaan, pendekatan, sharing, musyawarah, karena di sini kan bukan hanya sendiri tapi ada gurunya, warga sekolahnya, bahkan mungkin kita juga merambah ke masyarakatnya, kan seperti itu. Kiranya itu yang saya tanamkan selama ini, dan alhamdulillah sudah sekian tahun menjadi kepala sekolah, alhamdulillah ya, bukan dia belum ada ya, tetap kasus ada ya, tapi semuanya bisa terhandle dengan, dan ending itunya adalah ending yang indah, ending yang tenang, ending yang enjoy, dan endingnya itu ending yang semuanya bisa menerima. Itu seperti itu. Saya sampai merinding. Ibu Tuti sangat luar biasa. Kita kan ya punya komite kan begitu ya, kita tidak lupa juga ada komite, karena komite juga jembatan sekolah ke masyarakat. Itu juga tetap kita ya itu tadi, kita juga ikut sertakan untuk memecahkan program-program dilema yang etika seperti itu. Kalau aku nggak bisa sendiri, kita punya guru, kita punya komite, kita punya warga sekolah, kita punya lingkungan, insya Allah semua tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Itu seperti itu. Yang penting endingnya ending indah. Iya, ending sejuk. Kita harus bisa menciptakan iklim yang sejuk, khususnya di tempat kerja kita. Itu karena tempat kerja kita bagi saya adalah sekolah, bagi saya adalah rumah kedua. Rumah kedua adalah tempat saya bekerja. Itu seperti itu. Mantap. Terima kasih sekali Bu Tuti untuk waktu, kesempatan, dan ilmu yang sudah Ibu bagikan kepada saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya, dan nanti ini kan dipublikasikan, mudah-mudahan bagi yang menonton juga bisa mengambil pelajaran dari inspirasi yang sudah Ibu berikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ini hanya betul-betul pengalaman pure dari selama saya selaku yang dituakan sebagai kepala sekolah di SD Karangmuda 2 ini. Dan semoga saya juga doakan semoga sukses. Amin ya rabbal alamin. Sukses lancar. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Banyak mohon maaf. Baik, saya pamit ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sesuai dengan janji kita kemarin bahwa hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Taufik terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah yang selama ini sudah Pak Taufik lakukan. Terima kasih atas waktunya. Semampu saya akan saya menjawab sesuai dengan pengalaman yang saya lakukan di SD Warang. Iya.
Apalagi ini ya Pak Taufik itu kan apa ya, selain sebagai pemimpin di sekolah juga banyak sekali bergerak di organisasi, di mana di situ juga Pak Taufik juga seorang pemimpin juga di situ. Pastinya nanti akan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa saya ambil. Kita langsung saja ya Pak ya. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana sih Pak Taufik dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Terkait dengan pengalaman saya dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, kita harus melihatnya dari pada dasarnya pola dalam situasi dilema etika kan ada individu sama kelompok, kemudian rasa keadilan, kasihan, kebenaran, dan kesetiaan. Dan dalam mengidentifikasi kasus itu sebetulnya selalu menggunakan skala prioritas, di mana dalam mengambil keputusannya nanti saya menginginkan adanya pemecahan atau keputusan yang win-win solution atau keputusan yang terbaik. Baik, selanjutnya bagaimana sih selama ini Pak Taufik dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana kedua kasus itu mempunyai nilai yang sama-sama benar, atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Yang selama ini saya laksanakan, yang jelas saya perlu mendalami dulu kasus-kasus dengan tentunya skala prioritas tadi. Saya akan pelajari kebenarannya dulu, kemudian saya tetap melihat dulu siapa saja yang harus terlibat di dalamnya untuk penyelesaian itu, sehingga kita ada kolaborasi dalam pengambilan keputusan itu benar-benar tidak merugikan sebelah pihak. Kami itu benar-benar diupayakan untuk berkolaborasi dan membuahkan kesepakatan atau putusan yang benar-benar maksimal. Baik Pak, selanjutnya kalau bisa dijabarkan lagi itu ya dari pengambilan keputusan yang Bapak ambil, ada tidak sih Pak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, jadi setelah saya mengidentifikasi permasalahan atau kasus, kemudian akan saya lihat penanganannya secara skala prioritas. Tentunya ini saya juga melibatkan berbagai pihak yang terlibat untuk sama-sama kita duduk menyelesaikan atau menanggapi kasus yang ada, yang nantinya diambil keputusan yang terbaik yang bisa diterima oleh semua pihak. Gitu ya Pak. Ya. Selanjutnya dari langkah-langkah tadi, ada apa tidak Pak langkah yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang selama ini sudah Bapak lakukan? Kalau menurut saya langkah yang paling efektif yaitu dengan kita secara terbuka dari hati ke hati dengan orang yang terlibat di dalam permasalahan itu untuk bisa saling sharing sehingga kita bisa tahu akar permasalahannya dan mencari solusi terbaik untuk pemecahannya. Itu langkahnya menurut saya paling efektif secara, kalau istilah kita apa, coaching apa ya? Oh, iya, coaching, berarti di coaching. Baik, berarti karena Bapak latar belakangnya guru penggerak ya Pak, sudah mengenal istilah coaching ya. Baik,
Selanjutnya dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika, pasti Bapak mengalami juga tantangan, ya, berbagai tantangan. Nah, di antara tantangan-tantangan tersebut mungkin bisa di-sharing. Tantangan terbesar karena kita juga harus mengambil satu keputusan yang tentunya kita upayakan untuk bisa memenuhi keinginan semua pihak, namun pada dasarnya setiap permasalahan itu mesti ada salah satu pihak yang merasa kecewa, sehingga ini tantangan terbesar saya harus bisa memberikan pencerahan sehingga tidak ada kesalahpahaman dengan apa yang menjadi keputusan dalam pengambilan keputusan itu. Seperti itu ya Pak. Terima kasih Pak. Berikutnya, dalam Pak Taufik selama ini mengambil keputusan yang bersifat dilema etika, apakah Pak Taufik itu membutuhkan jadwal tertentu begitu? Mungkin bisa jadi merenung dulu, kemudian atau sholat istikharah seperti itu, kemudian baru mengambil keputusan, atau memang keputusan itu diambil secara tiba-tiba begitu Pak? Baik, untuk mengatasi penyelesaian kasus dilema etika yang selama ini saya laksanakan di SD, kembali lagi saya selalu mengutamakan skala prioritas. Tatkala permasalahan itu saat itu harus kita selesaikan tanpa harus menunda-nunda, saya selesaikan juga waktu itu. Tapi kalau skala prioritasnya tidak harus saat itu, tetap kita berpegang teguh pada musyawarah mufakat sehingga akan kita jadwalkan dengan pihak-pihak yang terlibat untuk bisa duduk bersama menyelesaikan permasalahannya, sehingga saya sifatnya lebih fleksibel. Berarti tergantung dari seberapa berat masalah itu begitu ya Pak ya. Tidak langsung semerta-merta pun bisa ketika kasusnya mungkin ringan gitu ya. Baik, kemudian untuk pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau yang saya alami sekarang, saya cenderung mengutamakan kebersamaan, artinya apapun itu hasil keputusannya, saya selalu berpedoman pada kemufakatan dari musyawarah yang untuk menyelesaikan masalah itu. Artinya meskipun dalam hati kecil saya punya ide lain, namun kalau mayoritas dari orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan itu untuk menyepakati beda dengan saya akan lebih cenderung untuk mengikuti itu. Saya tetap akan menghormati apapun itu hasilnya, dan meskipun di sisi lain saya selaku kepala sekolah orang yang bisa memutuskan sesuatu hal dan berkewajiban untuk memutuskan itu, namun saya akan tetap melihat kesepakatan dari orang-orang yang terlibat untuk berkeputusan. Berarti tidak mengedepankan ego ya Pak ya? Kalau saya lebih istilahnya saya menghargai demokrasi. Oh iya, demokrasi. Kemudian yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang tadi sudah Bapak sebutkan, apa sih pembelajaran yang bisa dipetik untuk kita jadikan sebagai pembelajaran? Pelajaran yang bisa kita petik, yang pertama jelas tidak ada manusia menjalani hidup tanpa masalah.
Tapi yakinlah bahwa Tuhan memberikan kita masalah dan itu mesti ada jalan keluarnya. Itu yang harus kita benar-benar pegang. Tuhan tidak akan memberi masalah di luar kemampuan kita. Dengan kita mengedepankan musyawarah, insya Allah segala sesuatu akan bisa terselesaikan dengan baik. Baik, terima kasih Pak Taufik untuk waktunya. Sangat berharga sekali buat saya. Intinya dari awal sampai akhir kalau saya lihat bahwa Pak Taufik itu mengedepankan kolaborasi ya Pak ya. Betul. Ya, terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini memberikan banyak manfaat, terutama bagi saya dan juga karena pertemuan ini nanti dipublikasikan. Mudah-mudahan bagi yang melihatnya di luar sana juga bisa mengambil sebagai bahan inspirasi. Terima kasih. Kalau begitu saya pamit nih Pak. Jangan lupa bahagia.